teman-teman, selamat berjumpa dalam podcast Fox Noi, Suara Kita. Pada tanggal 21 April kemarin, kita memperingati Hari Kartini. Dan oleh sebab itu, pada podcast Fox Noi yang ketiga ini akan mengusung tema besar tentang perempuan. Pada podcast ketiga ini terdapat dua bagian, di mana yang pertama akan membahas topik yang berjudul tentang memahami problematika KBGO secara yuridis dan sosiologis, yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Kemudian podcast ketiga bagian kedua dengan topik memahami praktik aborsi ilegal dan polemik pernikahan dini yang akan dibahas secara terpisah. Bersama saya Hana Marihohakai dari Departemen Kajian Strategis, Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang akan memandu jalannya podcast kita pada malam hari ini. Teman-teman, mengawali podcast kita, saya akan memperkenalkan dulu nih narasumber yang luar biasa yang sudah hadir pada saat ini. Telah bersama kita Ibu Teresia Sri Endras Iswarini, yaitu Komisioner Komisi Nasional Perempuan. Teman-teman, menariknya Ibu Teresia adalah salah satu alumni dari alma mater tercinta, yaitu Universitas Atmajaya Yogyakarta ketika menempuh studi S1. Beliau nantinya akan menjelaskan tentang kekerasan berbasis gender online atau dikenal dengan KBGO. Data lembaga penyedia layanan menunjukkan bahwa KBGO meningkat dari 126 kasus di tahun 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020, dan korban dari kasus ini didominasi oleh perempuan. Nah, pasti teman-teman penasaran nih, apa sih itu KBGO? KBGO merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Loh, kenapa bisa melanggar hak asasi manusia? Nah, rasa penasaran teman-teman akan terbayarkan ketika menyaksikan podcast kali ini hingga selesai. Jadi jangan sampai di-skip ya. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan menyapa beliau. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Hana. Baik, terima kasih. Sehat Bu. Selalu ya? Sehat, Bu, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, sehat. Baik, Ibu kalau boleh cerita sedikit nih sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan. Sekarang posisi Ibu sedang di mana dan kesibukannya seperti apa, Bu? Kalau ini posisi apa nih? Apakah posisi domisili atau posisi bekerja? Ya, tempat Ibu sekarang. Kalau bekerja, saya bekerja sebagai komisioner di Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi kerja kami adalah kerja untuk memastikan adanya situasi-situasi kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, kami ini bekerja berdasarkan peraturan presiden ya. Di masa Habibie diterbitkanlah peraturan presiden itu yang kemudian diperbaharui di masa Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, landasan hukum kami itu ada SIDO. SIDO itu adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ini disahkan ratifikasinya itu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84. Lalu kemudian juga ada Konvensi Anti Penyiksaan serta konstitusi kita. Nah, tugas kami ini banyak nih. Salah satunya adalah melakukan kampanye publik seperti ini. Podcast sebenarnya adalah salah satu upaya untuk membangun kesadaran-kesadaran publik, memastikan bahwa publik memahami isu-isu terkait kekerasan terhadap perempuan. Juga ada kerja-kerja pemantauan, ada kerja-kerja kajian, dan pemberian rekomendasi serta membangun sistem pengembangan pemulihan gitu. Jadi itu yang sekilas ya untuk pekerjaan saya. Kalau saya domisilinya di Jakarta, praktis karena kantornya Komnas Perempuan itu adanya di Jakarta. Wah, menarik sekali. Baik, Ibu, kita langsung masuk ke pertanyaan ya, Bu. Ya, silakan. Ya, yang pertama ini adalah pertanyaan dasar, Bu. Mungkin teman-teman yang menyaksikan ini tidak tahu apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Kemudian, Bu, apakah KBGO ini sama dengan kekerasan seksual? Jika berbeda, apakah Ibu bisa jelaskan lebih lanjut di mana letak perbedaannya? Karena jujur, Bu, saya sendiri belum cukup mengerti, belum cukup memahami apa itu KBGO, kemudian karena ada batasannya, bentuknya, jenisnya. Silakan, Ibu. Ya,
Kekerasan berbasis gender itu adalah ininya ya, core-nya atau payungnya dari kekerasan berbasis gender online, KBGO. Ada juga yang menyebutnya dengan KBGS, kekerasan berbasis gender siber, gitu ya. Nah, kita praktis harus bicara payungnya dulu nih sebagai cakupan besarnya ya, sebagai babonnya. Kalau dalam kalau belajar di Fakultas Hukum kan dulu kita belajar KUHP, KUHPER, KUHP itu adalah babonnya untuk kita memahami bagaimana sistem hukum di Indonesia. Nah, karena saya bekerja berdasarkan SIDAW, praktis saya mengambil SIDAW sebagai acuan awal ya. Yang dicari definisinya pertama adalah kekerasan berbasis gender. Itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau menurut SIDAW dan menurut rekomendasi umum 19 dan nomor 35, itu kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena dia perempuan atau hal-hal yang memberi akibat kepada perempuan secara tidak proporsional yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, seksual, atau ancaman-ancaman sejenis itu. Ada paksaan juga, ataupun ada perampasan kebebasan lainnya. Bentuknya bisa macam-macam nih, bisa berupa penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, termasuk juga kasus-kasus yang terkait dengan seksual ya, kasus perkosaan, pelecehan seksual, kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga atau praktek-praktek berbahaya lainnya. Nah, dalam beberapa kasus dia juga bisa berupa kejahatan internasional, misalnya itu yang terkait dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang dan narkoba misalnya gitu. Nah, ini beberapa contoh. Nah, apa yang disebut dengan kekerasan berbasis gender online atau berbasis gender siber ya? Nah, ini adalah kekerasan berbasis gender yang dilakukan di dunia maya atau online. Jadi ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi atau transaksi elektronik. Jadi dan tidak terbatas mendistribusikan atau mentransmisikan, tapi juga membuat diaksesnya informasi elektronik ataupun dokumen elektronik. Nah, ini jenisnya beragam nih. Kalau pengen tahu nih sangat banyak jenis-jenisnya. Tapi saya pengen memberikan beberapa jenis yang mungkin sangat dekat ya dengan isu perempuan. Tapi sebenarnya itu semuanya masuk dalam kategori isu perempuan ya. Karena itu bisa ragamnya itu bisa sampai 10 atau berapa. Nah, misalnya ini ada cyber harassment. Kalau pernah dapat teks yang mengganggu atau menyakiti itu kita sebut dengan cyber harassment ya. Jadi pokoknya dia ngirim teks yang sebenarnya membuat kita merasa tidak nyaman. Lalu ada juga yang disebut dengan revenge porn. Jadi balas dendam tapi pakai nuansa seksual atau disebut juga non-konsensual pornografi, menyebarkan video ataupun foto-foto bernuansa seksual secara online tanpa izin sebagai bentuk permalukannya. Biasanya ini ada di mereka yang sudah punya relasi ya, misalnya pasangan-pasangan yang sudah berkeluarga ataupun mereka yang baru pacaran misalnya. Nah, ini revenge porn dilakukan sedemikian rupa untuk membuat atau mempermalukan salah satu pihak. Ada lagi online grooming. Nah, ini biasanya ada kecenderungan dari seseorang atau kita sebut dengan pelaku lah ya untuk mendekati korban dan membangun koneksi emosional dengan seseorang di dunia maya hingga memperoleh kepercayaan korban, tapi targetnya adalah seksual gitu. Nah, online grooming ini tuh biasanya terjadi di Facebook misalnya. Kalau kalian kan dekat dengan Facebook, dekat dengan Twitter, dekat dengan Instagram, dekat dengan hal-hal lain. Nah, biasanya tuh nanti akan ada tuh tiba-tiba di Twitter di DM atau kalau di Facebook di Messenger ya gitu ya, didekati, tiap hari disapa, dibuat sedemikian rupa kita merasa nyaman sampai kita merasa bahwa oh dia orang baik tuh. Kita percaya sama dia sampai pada satu saat dia meminta kita untuk
melakukan rekaman-rekaman seksual ya, atau meminta kita untuk direkam secara telanjang misalnya. Atau juga ada yang disebut dengan sexting, jadi mengirimkan pesan bernada seksual atau gambar intim yang intinya untuk melecehkan korban gitu. Nah, ini semuanya bisa terpisah. Jenis-jenis ini terjadi bisa dalam bentuk terpisah, tapi bisa juga dalam bentuk yang multiple ya. Misalnya setelah dia online grooming, dia kemudian sexting. Nah, lama-lama dia sexting, kemudian dia cyber harassment, misalnya saking dia tidak mendapatkan feedback atau umpan balik misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang penting diketahui oleh kelompok-kelompok muda ataupun yang terbiasa untuk berelasi melalui online ya. Ini ancaman-ancaman ataupun tindakan-tindakan yang penting untuk diwaspadai oleh kita semua. Oh, baik, Bu. Berarti kira-kira kalau bisa saya singkat, KBGO ini adalah perbuatan kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh online, oleh internet, begitu ya, Bu? Ya, betul sekali. Baik. Ibu, tadi sempat Ibu singgung, saya tertarik membahas ketika Ibu mengatakan tentang bentuk-bentuk dari KBGO. Yang mana, Bu, yang paling sering terjadi, yang lalu kemudian dilaporkan oleh korban? Yang paling sering terjadi itu online grooming ya. Kalau dari catatannya Komnas Perempuan punya catatan tahunan. Jadi di tahun 2021 diluncurkan. Kebiasaan kami itu catatan tahunan diluncurkan di tahun sesudah. Jadi misalnya 2021 untuk melaporkan kasus-kasus atau catatan-catatan di tahun 2020 gitu. Jadi kami luncurkan di tahun 2021 untuk memberikan informasi catatan kekerasan di tahun 2020. Nah, sepanjang 2020 online grooming itu paling banyak diadukan ke Komnas Perempuan, ada sekitar 300-an. Nah, tapi yang paling yang seringkali dilaporkan itu adalah yang terkait dengan revenge porn. Jadi jenis lain yang ada unsur balas dendam atau ada unsur mempermalukan, biasanya dari pasangan intim gitu. Nah, ini yang harus betul-betul nih kalau pacaran tuh jangan coba-coba lah ya untuk mengirimkan gambar-gambar yang sifatnya intim, pribadi, karena dia bisa digunakan oleh satu pihak yang tidak setuju kalau misalnya tidak mau diputus gitu, tiba-tiba dia kemudian udah blast semua gambar-gambar kita yang pernah kita kirimkan. Jadi hati-hati nih buat para perempuan-perempuan muda, jangan pernah percaya untuk mengirimkan ataupun memberikan informasi-informasi tentang gambar-gambar intim kalian ya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Karena ini adalah istilah baru ya, Bu, di kalangan masyarakat yang otomatis pemahaman tentang KBGO ini masih kurang. Terkadang kita itu tidak bisa mengartikulasikan dengan tepat pengalaman-pengalaman yang kita alami. Aduh, ini termasuk kekerasan nggak ya? Aduh, ini bikin aku takut, bikin aku trauma. Tapi ini apa ya? Apapun yang lebay. Nah, ini yang sering muncul di kepala kita. Bagaimana, Bu? Kemudian cara mengenali bahwa tindakan-tindakan yang kita terima itu merujuk pada KBGO. Apalagi pasti kan banyak perempuan di luar sana tidak tahu, tidak sadar bahwa sebenarnya dia adalah korban KBGO. Intinya gini ya, semua kekerasan berbasis gender, mau dia offline maupun dia online, apabila dirasakan tidak memberikan kenyamanan atau bahkan justru harmful, jadi dia menyakiti atau membuat pihak lain merasa dirugikan, seperti tadi perempuan mengalami hal-hal yang dirasa menyakiti dirinya, maka dia bisa dikategorikan sebagai kekerasan gitu. Nah, kalau dia dilakukan secara online dan misalnya nih dikirimkan teks yang tidak membuat merasa nyaman, lalu dikirimkan gambar-gambar yang intim gitu ya, macam-macam tuh gambar-gambar intim, mulai dari kekerasan
yang disebut dengan kekerasan berbasis gender. Jadi kenali itu ketika menerima teks yang sifatnya atau bernada seksual disebut dengan sexting, kita kemudian langsung aware, wah ini bahaya nih sexting gitu. Kita bisa melaporkan kok ke polisi kalau kita merasa tidak nyaman, kita melaporkan bahwa ini ada orang yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, atau dia sudah melakukan kekerasan. Tapi keputusan itu dikembalikan lagi kepada yang menerima, karena kan kadang-kadang merasa udahlah kita delete aja gitu ya, atau kita cuekin misalnya gitu. Bisa jadi untuk awal-awal itu udahlah, mungkin itu nyasar saja gitu ya, dianggap nyasar gitu. Nah, tapi kalau dia udah sering dan dia sudah sangat mengganggu kehidupan pribadi, sampai misalnya dia stalking, dia menguntit kita, nah itu sudah tahapan yang serius. Nah, mengenali tahapan-tahapan serius ini penting sekali. Jadi kalau dia sudah sampai pada tahapan serius, simpan semua itu sebagai alat bukti, gambar-gambar, kemudian juga semua yang terkait dengan alat bukti itu disimpan untuk kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib, karena penting bagi polisi juga untuk melihat situasi ini. Kan banyak sekali nih polisi-polisi yang sekarang juga harusnya sudah aware ya, sudah menyadari bahwa ini ada KBGO atau KBGS, dan di masa pandemi ini trennya meningkat gitu, karena semua orang ada di rumah, kemudian semua orang terpaksa untuk menggunakan internet ya, mau dia sekolah, mau dia berelasi seperti saya misalnya kerja dari rumah kan praktis terhubung dengan internet ya. Kalian juga yang belajar dari rumah misalnya kuliah dari rumah juga terhubung dengan internet gitu. Nah, saya pikir polisi juga semakin aware, menyadari hal ini, dan ini yang menurut saya penting disadari oleh kita semua, korban berhak untuk melaporkan apapun yang menurut dia menyakiti dan memberikan rasa tidak aman. Ya, berarti ketika teman-teman sudah merasa, aduh, aku dapat chat yang nggak enak nih, udah terus-terusan dikirim sama orang itu, berarti bisa langsung aware nih, bisa langsung berjaga-jaga nih ya. Baik, Ibu, selanjutnya saya ingin mengambil contoh. Misalnya saya punya pacar dan saya bertengkar dengan dia. Namun ternyata sebelum adanya pertengkaran itu kami sempat saling mengirimkan foto atau video pribadi kami, Bu. Nah, dari pertengkaran itu saya memutuskan untuk memutuskan dia, mengakhiri hubungan, tapi dia menolak dan mengancam saya. Nah, kalau mau putus, nanti saya sebarkan loh foto atau video kamu. Nah, tindakan apa, Bu, yang seharusnya seseorang lakukan apabila dia diancam? Apabila dia diancam dengan menyebarkan foto atau video pribadinya? Bagaimana Ibu melihat ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah revenge porn, kekerasan berbasis gender cyber, dengan ancaman-ancaman untuk menyebarkan gambar-gambar intim ya, yang tadinya mungkin adalah bagian yang secara konsensual disepakati oleh kedua belah pihak, tapi kemudian ketika ada yang merasa kecewa, marah ketika diputuskan, dia sebarkan. Nah, itu segera lapor ke polisi. Karena apa? Karena Undang-Undang ITE, kita juga berhadapan dengan Undang-Undang ITE ya, nomor 19 tahun 2016 itu informasi dan teknologi itu, dan kalau kita tidak aware, salah satu pasalnya itu adalah pasal yang bisa mengkriminalkan perempuan korban gitu. Pasal 45 terutama yang menyebarkan konten asusila. Nah, ini jangan sampai kita sebagai korban kemudian dianggap sebagai pelaku juga ya. Karena kita, wajah kita, tubuh kita itu sudah tersebar di banyak dan dianggap sebagai pornografi gitu. Nah, ini yang kita harus hati-hati, sehingga perlu untuk segera melapor ke polisi, mengatakan bahwa saya adalah korban dan foto-foto saya itu disebarkan tanpa seizin saya karena dia menolak untuk diputuskan. Nanti
pelaku itu dapat diancam pidana atau berdasarkan putusan hakim dia juga diminta untuk membayar denda gitu. Jadi ini yang perlu diketahui oleh kita semua ya, aware kalau dalam masa pacaran diupayakan untuk tidak melakukan transaksi atau perpindahan foto-foto intim ataupun hal-hal yang sifatnya nanti malah merugikan kita di masa depan gitu ya, karena kita tidak tahu loh, kalau masa pacaran kita tidak pernah tahu apakah pacar kita akan menjadi suami kita atau akan seterusnya bersama dia atau tidak gitu. Itu semua yang kita harus betul-betul aware, menyadari betul. Baik, Ibu, saya coba lagi ambil satu contoh. Misalnya foto atau video yang tidak senonoh tersebar di sosial media. Otomatis orang-orang di luar sana akan melihat kemudian membagikan foto atau video tersebut. Dan secara tidak langsung ini akan meninggalkan jejak digital yang sulit untuk diatasi atau ditangani. Dan karena saya beberapa kali juga Bu menemukan foto video yang sebenarnya tidak pantas untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kira-kira Bu, apakah ada cara untuk menghapus foto atau video vulgar korban yang telah menjadi jejak digital? Kalau cara itu mungkin ada ya, terus terang saya tidak memahami secara teknis kalau untuk penghapusan. Google sendiri atau Facebook itu biasanya akan menghapus konten-konten tertentu kalau berdasarkan laporan gitu. Jadi misalnya kita nih sering kan banyak banget itu netizen kalau sudah tidak suka misalnya dengan konten tertentu, dia simple aja, ayo kita delete berjamaah atau lapor berjamaah gitu. Lapor ke Facebook atau ke Google, akhirnya konten itu di take down atau diturunkan gitu. Nah, tapi secara teknis saya tidak tahu, tapi yang penting adalah menurut saya ini penting laporan resmi, baik ke kepolisian. Kemeninfo juga bisa membantu untuk proses take down ini atau menghapus video ataupun konten-konten yang dianggap seksual gitu ya. Jadi kita semua penting untuk memahami bahwa step pertama adalah melaporkan, dan ini pihak berwajib ada. Kalau di kepolisian itu sebenarnya ada Bareskrim ya, khusus yang cyber sih sebenarnya. Nah, mereka lah nanti yang akan membantu kita untuk memproses semua hal yang menurut kita cukup berbahaya bagi masa depan kita gitu. Google, Facebook sendiri punya sistem itu, tinggal bagaimana prosesnya gitu. Itu sih. Iya, baik. Saya penasaran, Bu. Berkaitan dengan kasus-kasus tadi, adakah upaya hukum yang bisa ditempuh untuk mengatasi KBGO? Upaya hukum seperti tadi yang saya katakan, lapor ke polisi, untuk menghindari potensi kriminalisasi bagi korban, kemudian juga terkait dengan penghapusan foto video itu berkoordinasi dengan lembaga yang saya tadi sampaikan, Kemeninfo. Kemudian jika dia terkait dengan pemerasan, maka langkah yang dapat dilakukan adalah kita hubungi pihak berwajib, biasanya ada Direktorat Tindak Pidana Siber itu di Bareskrim ya. Kemudian juga tidak melakukan konfrontasi via email, karena ini juga bisa menjadi celah bagi si pemeras misalnya. Kemudian putuskan semua hubungan dengan pemeras, kemudian jika pihak berwajib, kecuali jika pihak berwajib mengatakan sebaliknya. Menurut saya koordinasi dengan polisi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena kadang-kadang polisi ini memahami ya bagaimana kita berhadapan dengan pelaku. Kemudian juga penting bagi kita untuk memblok email, kemudian juga media sosial yang pemeras gunakan gitu. Jadi karena seringkali dia akan terus mengontak kita, akan terus menghubungi kita lewat sosial media apapun, lewat akun apapun. Kemudian ubah privacy settingnya, kemudian bikin akun email baru, passwordnya diganti atau passwordnya diperkuat, seperti itulah yang kita bisa lakukan gitu. Ya, berarti ini menjadi tantangan begitu ya, Bu, aware bagi kita, bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita agar tidak jatuh sebagai korban KBGO.
Baik Ibu, kalau tadi Ibu sudah sempat menyinggung sedikit, apakah menurut Ibu hukum positif di Indonesia sudah memberikan perlindungan yang cukup bagi korban KBGO? Kalau melihat situasinya dan melihat kebijakan yang ada ya, saya sih berpendapat bahwa hukum positif Indonesia itu belum sepenuhnya dapat memberikan bagi perempuan korban KBGO. Kan kita punya undang-undang ITE ya, nomor 11 tahun 2008, kemudian Undang-Undang nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi dan KUHP, tapi tidak semua penyelesaian itu dapat melalui hukum yang ada. Undang-undang ITE itu tidak optimal karena dia potensial juga mengkriminalisasi perempuan ya. Bahkan Undang-Undang ITE itu menurut kajian kami tidak secara spesifik memasukkan kondisi ketika kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam dunia maya. Nah, sehingga cybercrime yang terjadi dianggap atau disamakan dengan kejahatan konvensional lainnya yang terjadi di dunia nyata gitu. Ini gap yang dihadapi oleh kebijakan kita, dan akhirnya dia menyebabkan kegagapan dari para petugas kepolisian untuk menindaklanjuti. Nah, pada kasus tertentu, Undang-Undang ITE justru menjadi alat untuk mengkriminalisasi perempuan gitu. Jadi ini problem yang seringkali kita hadapi ya. Beberapa contoh kasus sebenarnya ada di Indonesia. Ingat kalau pernah dengar kasusnya Baik Nuril misalnya, yang dia justru dilaporkan, dia justru dipidana gitu, tapi kemudian mendapatkan amnesti dari presiden gitu. Itu contoh-contoh betapa hukum positif kita itu belum sepenuhnya memberikan perlindungan. Plus juga kan sistem hukum kita itu kan kalau mahasiswa hukum tahu tuh antara Anglo-Saxon dan kontinental ya. Yang satu dia harus selalu mengikuti perkembangan zaman, dia bisa ubah sedemikian rupa, dikontekskan. Tapi yang satu dia harus melihat sedemikian rupa bagaimana sebuah kebijakan itu tidak serta-merta langsung dibuat hanya untuk mengatasi satu kejadian yang terjadi pada saat itu. Harus butuh banyak sekali step-step tertentu, sehingga pada sistem kontinental biasanya upaya pembaruan hukum itu berjalan lambat. Nah, kita menganut sistem kontinental itu karena kita sistem hukum kita kan ke Belanda ya. Ya, kalau tadi mungkin bersama dengan kasus Baik Nuril, Bu. Saya coba ambil kasus Gisel Anastasia, Bu, yang sempat ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia beberapa waktu yang lalu, yang seharusnya Gisel ini adalah korban dari KBGO, tapi malah menjadi terdakwa. Melihat dari kasus Gisel, Ibu, apakah hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia kurang komprehensif dalam menangani kasus KBGO? Yaitu yang tadi saya sampaikan, bahwa hukum kita itu belum sepenuhnya bisa membantu perempuan korban KBGO gitu. Baik, menarik jika kita bahas, Bu, kita kaitkan dengan RUU PKS. Menurut Ibu, apakah pengesahan RUU PKS dapat memberi perlindungan hukum, Bu, bagi korban KBGO? Mengingat RUU PKS ini dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Ya, kekerasan berbasis gender online atau cyber itu adalah salah satu jenis dari kekerasan seksual ya, karena tadi saya udah memberikan sedikit paparan bahwa semua yang terjadi di dunia online, di dunia maya itu ada unsur seksual, ada nuansa-nuansa seksual, sehingga di dalam RUU PKS memang kami pengaturan KBGS itu didorong untuk betul-betul masuk ke dalam RUU. Nah, ini juga penting untuk diketahui oleh para pengambil kebijakan, mengingat kekerasan KBGO ini kan kekerasan berbasis gender online atau cyber, ini kan meningkat setiap tahun ya. Komnas Perempuan saja mencatat itu drastis sekali dari 200-an menjadi sekitar 900-an gitu. Nah, ini catatan yang cukup besar, yang sangat besar menurut saya, apalagi di masa pandemi seperti ini,
tugasnya para pengambil kebijakan, para parlemen, anggota-anggota parlemen untuk betul-betul memastikan RUU PKS ini menjadi hukum khusus atau lex specialis bahasanya kalau dalam bahasa hukum kita, yang bisa dipakai, bisa digunakan untuk melindungi korban gitu. Karena keterbatasan KUHP kita dalam membantu korban ya. Kalau dalam KUHP hanya mengatur pemerkosaan itu pun definisinya sangat terbatas. Belum lagi soal pencabulan dan juga soal satu lagi itu pencabulan, pemerkosaan, satu lagi itu saya kok lupa ya, satu lagi ada. Tapi itulah yang kemudian membatasi bagaimana proses penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Kehadiran RUU PKS itu akan sangat membantu sekali kita bisa segera menangani korban. Karena kan KUHP itu kan dibuat di tahun-tahun 980-an atau 900 berapa gitu. Itu bahkan itu kita sebut dengan warisan kolonial ya, KUH pidana itu ya. Nah, tapi itu dianggap tidak cukup untuk membantu perempuan korban. Nah, RUU PKS ini akan memberikan nuansa lebih bagi upaya-upaya perbaikan dan pemulihan korban, penanganan dan pemulihan korban. Tinggal bagaimana kita juga melihat hukum acara pidana kita juga sebaiknya berpihak pada perempuan korban gitu. Nah, ini yang sedang kita dorong di tingkat parlemen atau di tingkat pengambil kebijakan di DPR. Berarti jika ada pertanyaan, lantas bagaimana upaya negara memberikan keadilan hukum bagi perempuan korban KBGO? Jawabannya adalah melalui pengesahan RUU PKS ya, Bu ya? Betul sekali. Paling tidak itu dulu yang bisa dilakukan ya, karena belum ada satu undang-undang pun yang mengatur soal KBGO sebenarnya. Baik, ini menarik Ibu. Kemudian saya mengajak Ibu untuk membahas tentang pemerintah. Kemudian kita kaitkan dengan KBGO lagi. Apa Bu peran pemerintah dalam menyikapi fenomena KBGO? Seharusnya kalau kita melihat cara pandangnya KBGO ini sebagai kekerasan, maka perannya pemerintah adalah memastikan bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis online ataupun kekerasan yang langsung terjadi di dunia nyata itu segera bisa ditangani, dan itu memang tugasnya pemerintah. Konstitusi kita mengatakan bahwa pemajuan, penegakan, kemudian pembelaan HAM itu harusnya dilakukan oleh pemerintah karena dia menjadi tanggung jawab dari pemerintah gitu. Nah, pada konteks untuk penanganan cybercrime dulu ya, sebelum masuk ke KBGO, itu ada 3 lembaga yang menangani cybercrime di Indonesia. Ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, kemudian itu terutama di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, kemudian ada Kepolisian RI, ini terutama di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, ada Tipideksus, kemudian yang menangani langsung terkait dengan cybercrime, kemudian tindak pidana informasi dan transaksi elektronika gitu. Nah, kalau yang ini biasanya terkait dengan pembobolan bank misalnya gitu ya, atau ATM ataupun hacking yang lainnya. Lalu ada Polda Metro Jaya yang bertanggung jawab terhadap kasus cybercrime yang terjadi di DKI Jakarta dan berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kasubdit 4 cybercrime gitu. Nah, ini 3 lembaga yang menangani kasus cybercrime di Indonesia. Kalau untuk kasus KBGO, praktis akhirnya kita nitipnya di situ juga sih, karena kan ini sangat khas ya, dialami oleh perempuan, kekerasan berbasis gender online, dan dialami oleh perempuan. Jadi mereka juga harus memiliki perspektif, pemahaman tentang KBGO ini. Nah, memang ada kendala sih yang dihadapi, kendala, tantangan, hambatan, misalnya kapasitas, jumlah yang terbatas dari petugas kepolisian yang langsung terkait dengan kasus-kasus KBGO. Selain juga kapasitas dan jumlah terbatas, juga keterbatasan perspektif.
keterbatasan memahami pasal, membaca pasal itu yang seringkali sulit gitu ya. Nah, artinya penting untuk melakukan peningkatan kapasitas dari petugas kepolisian dalam memahami KBGO, dampaknya bagi perempuan korban dan potensi Undang-Undang ITE untuk mengkriminalkan korban. Kemudian kalau penting juga untuk membentuk sebuah badan khusus ya, menurut kami pada konteks memantau pergerakan jalur internet atau pasukan cyber gitu. Nah, dulu Indonesia itu udah punya tuh rencana untuk membentuk badan cyber nasional, tapi kayaknya masih sebatas wacana ya, ataupun dia sebatas bahwa cybercrime itu terkait dengan keamanan negara, misalnya perang antar negara, mengancam keamanan global gitu. Jadi diarahkan pada bagaimana dia mengamankan negara, mengamankan kedaulatan negara dan menghindari perang gitu. Tapi pada konteks yang berbeda di Indonesia ternyata dia bukan soal keamanan negara lagi, dia soal yang sifatnya sangat ekonomi, sangat politik, sangat sosial dan mengancam masyarakat. Sebenarnya pada konteks tertentu kalau dia sudah mengancam masyarakat, dia mengancam keamanan negara gitu. Nah, ini yang penting untuk dipahami, sehingga apabila memang badan cyber khusus itu dibentuk, perlu untuk melibatkan perempuan, mendapatkan insight, mendapatkan input dari perempuan terkait apa sih yang disebut dengan kekerasan berbasis gender online itu dan apa dampak yang dirasakan oleh mereka sehingga polisi itu bisa memasukkannya ke dalam SOP atau protap mereka ketika melakukan penanganan gitu. Itu sih. Ya, baik, berarti Mbak Hana, silakan. Adanya perlindungan dari pemerintah ya, Bu ya, itu adalah peran dari pemerintah begitu. Betul sekali. Ya, baik Bu, saya sempat beberapa waktu yang lalu menonton wawancara Ibu dengan tim The Urban Stream. Di sana Ibu menyinggung bahwa kasus KBGO ini masuk ke top 3, termasuk yang paling banyak dilaporkan. Apakah dengan banyaknya kasus KBGO, Bu, ini menjadi catatan bahwa pemerintah kurang mampu menangani KBGO, baik dalam aspek pencegahan maupun dalam aspek penegakan hukumnya? Dan dengan banyaknya KBGO, apakah diperlukan, Bu, pembentukan lembaga baru khusus menangani KBGO? Untuk pembentukan lembaga baru, saya sudah menyampaikan tadi, saya tidak perlu mengulang lagi. Menurut saya ini soal top 3 itu betul, datanya menunjukkan bahwa KBGO meningkat. Saya tadi juga sudah menyampaikan bahwa kenaikan data dari 200-an kasus menjadi 900-an itu sesuatu yang sangat signifikan gitu. Apakah ini berkorelasi pada soal ketidakmampuan dari kepolisian dalam penanganan kasus? Bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga karena memang situasi kita yang sangat tidak memahami apa itu KBGO gitu. Bahkan kapasitas kepolisian, petugas-petugas kepolisian untuk memahami teknologi aja sudah berkurang gitu. Itu sebabnya pemerintah sekarang sedang mengkampanyekan apa istilahnya itu ya, 4.0 ya kalau tidak salah. Jadi generasi 4.0 ataupun teknologi 4.0 yang mengindikasikan bahwa sudah saatnya nih semua petugas-petugas kepolisian ataupun semua bahkan pejabat-pejabat negara memahami teknologi 4.0 itu sehingga kita tidak terlalu gagap berhadapan dengan teknologi yang begitu cepat. Dan saat ini kalau kita sebagai negara tidak memahami perkembangan teknologi, maka dia akan dikalahkan oleh negara-negara maju yang lebih dulu memahami tentang teknologi. Ya, baik Bu. Setelah kita kemudian berbicara tentang dampak, Bu, dampak yang dialami oleh korban KBGO. Ini kan pasti bermacam-macam ya, Bu, dari segi secara psikis, kemudian sosial ekonomi juga.
Apakah ada proses pemulihan, Bu, bagi korban dari dampak-dampak yang mereka alami? Ya, soal pemulihan ini sebenarnya adalah amanat konstitusi ya, karena itu adalah hak dari korban. Amanat konstitusi, amanat konvensi juga. SIDO mengatur soal bagaimana hak korban terkait dengan pemulihan ini harusnya dilakukan oleh negara. Nah, dalam penanganan kekerasan, layanan pemulihan ini seharusnya tersedia di banyak lembaga-lembaga penyedia layanan. Karena kalau pernah mendengar P2TP2A, ini adalah sebuah lembaga layanan milik pemerintah yang membantu perempuan-perempuan korban kekerasan. Jadi mereka memberikan layanan rujukan, kemudian juga rumah aman, lalu juga terkait dengan kesehatan. Nah, ini semua disediakan oleh P2TP2A ini. Ada juga lembaga-lembaga yang dikelola oleh masyarakat sipil yang ingin memberikan hal yang sama, tapi biasanya masyarakat sipil juga memberikan layanan terkait dengan pendampingan hukum ataupun terkait dengan psikososial ya. TP2TP2A juga menyediakan psikososial itu. Nah, tapi kajian kami memperlihatkan bahwa ini kajian tahun 2020 ya tentang kebijakan layanan, bahwa 30% kebijakan itu mengatur tentang pemulihan, 70%-nya abai pada pemulihan. Artinya apa? Artinya pemerintah harus betul-betul memikirkan soal layanan pemulihan ini dan ini menjadi bagian yang kewajiban ya, mandatory ya, sesuatu yang memang harus disediakan oleh pemerintah. Itu sebabnya Komnas Perempuan juga saat ini sedang mendorong sistem peradilan pidana terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan atau SPPT PKKTP yang bisa digunakan oleh para pengambil kebijakan, oleh para pihak, baik di tingkat aparat penegak hukum. Itu kan ada 3 ya, ada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kemudian ada juga yang di pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah ini terkait dengan OPD-OPD mereka yang terkait, misalnya ada dinas kesehatan, kemudian ada dinas sosial, lalu ada dinas pemberdayaan perempuan. Nah, ini 2 entitas ini akan bekerja bersama untuk memastikan layanan pemulihan paralel atau berjalan beriringan dengan upaya korban mendapatkan keadilan gitu. Jadi ini yang harus terus-menerus didorong, bahkan diimplementasikan, dimasukkan dalam kebijakan dan disediakan anggarannya oleh pemerintah. Ya, baik. Kemudian bagaimana, Bu, pertanyaan saya, apakah ada langkah preventif nih agar tidak terjerumus sebagai korban KBGO? Mungkin Ibu bisa memberikan saran, tipsnya, Ibu. Silakan. Ya, pertama ya, kita harus melek digital. Saya memahami bahwa generasi-generasi Z, generasi kalau sekarang boomers ya, yang lahir di tahun 2000-an mungkin disebut dengan boomers ya, saya lupa tuh penamaannya dari setiap generasi. Mereka tahu bagaimana menggunakan gadget misalnya. Mereka tahu tuh, udah tahu dengan tangannya itu apa. Gitu. Tapi melek digital itu artinya dia memahami bahwa digital itu bisa menyakiti. Gitu. Ini penting sekali. Sehingga generasi yang terbiasa menggunakan gadget juga bisa menggunakan kebijaksanaannya. Melek digital itu artinya memampukan orang, si pengguna, si user itu untuk menggunakan kebijaksanaannya, menggunakan teknologi untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan gitu. Nah, ini penting sekali dan tugas-tugas dari kita semua untuk melek digital ini tidak hanya sekedar tahu ya, tapi juga memahami ada sisi negatif dari teknologi ataupun dari internet ya, jaringan-jaringan online itu. Kemudian juga kita perlu berhati-hati berkenalan dengan orang asing, banyak sekali scammer, banyak sekali penipu-penipu di dunia online. Kan seiring dengan dunia online, kita sebenarnya masuk dalam kotak-kotak
teraliniasi ya, jadi terasing dengan orang lain gitu. Jadi kecenderungan kita adalah bekerja dengan komputer, ngomong lewat gadget, ngomong lewat handphone, selesai di situ gitu. Sehingga relasi kita dengan orang lain menjadi terbatas, dan kadang-kadang ketika berkenalan dengan orang lain di dunia maya itu melumpuhkan kemampuan kita untuk berhati-hati. Ini penting sekali. Tidak semua orang asing baik, sama halnya tidak semua orang asing itu jahat gitu. Itu yang penting untuk dipahami. Jangan gampang percaya bujuk rayu kata-kata manis dari orang asing meski setiap hari dia hadir. Ini grooming, online grooming ini keluar dari sini nih, dari bujuk rayu, kata-kata manis setiap hari datang, setiap detik datang, bahkan saat malam pun dia hadir untuk menemani gitu. Dan bagi mereka yang merasa terasing, bagi mereka yang merasa kesepian di dunia yang sangat teknologi seperti ini, itu seperti kawan gitu. Sama seperti kalau kita nonton mukbang ya, kalau pernah sering itu yang jadi tren sekarang ini adalah makan besar di depan difilmkan, divideokan sehingga semua orang bisa melihat dia makan sebanyak-banyaknya gitu. Itu kalau dari segi kesehatan berbahaya sebenarnya, karena yang saya lihat itu makannya itu kebanyakan karbohidrat ya. Nah, banyak sekali, harusnya ada kajian-kajian tertentu sih terkait dengan tren mukbang itu. Nah, tapi di sisi lain dia memberikan harapan bahwa kita tidak sendiri ketika makan misalnya. Nah, di sisi lain dia sebenarnya mengancam pada kesehatan dan mengancam pada psikologis gitu. Nah, ini yang penting untuk dipahami oleh kita semua. Kemudian juga kita perlu untuk memahami bahwa tubuh kita itu adalah milik kita. Tidak setiap orang dapat mengakses tubuh kita tanpa persetujuan. Ini penting sekali. Seringkali lewat online seperti ini kita sudah merasa akrab ketika diminta untuk buka baju, langsung dilakukan gitu. Nah, ini harus hati-hati sekali karena membuka baju di depan laptop atau di depan gadget ada potensi untuk direkam gitu. Baik, Mel, digital, kemudian berhati-hati dengan orang asing, jangan gampang percaya dan memahami bahwa kamu sendiri. Ya, itulah poin pentingnya, Bu. Baik, tidak terasa sudah pertanyaan terakhir, Ibu. Sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, bagaimana berperan kamu sebagai seorang mahasiswa dalam mengkampanyekan perlawanan terhadap tindakan kekerasan berbasis gender online atau KBGO ini? Mengingat kasus KBGO ini rawan dialami oleh usia remaja hingga dewasa. Silakan, Ibu. Halo, Bu. Halo, Ibu. Oh, iya. Jumlah pihak sebenarnya perlu dilibatkan. Di antaranya ada Kemendikbud, kemudian ada Kemenkes, lalu ada KPPA, ada juga Kemeninfo. Nah, kemudian juga mengkampanyekan kemendesakan RUU PKS. Seperti yang tadi sudah kita diskusikan, RUU PKS ini adalah lex spesialis yang bisa menjadi alternatif untuk melindungi korban. Kemudian juga mengkampanyekan pentingnya pemerintah dan DPR mereview dan merevisi Undang-Undang ITE, khususnya pasal yang selama ini dianggap dapat menyesatkan atau disalahgunakan, atau potensi untuk mengkriminalkan korban. Kemudian memahami RUU perlindungan data pribadi. Ini yang penting sekali, saya pikir mahasiswa punya ruang lebih banyak ya untuk melakukan banyak kajian, membaca, kemudian juga berdiskusi dengan kawan-kawan yang juga sesama mahasiswa ataupun juga para dosen untuk memahami apa itu
RUU Perlindungan Data Pribadi. Sejauh mana sih sebenarnya data-data pribadi kita dapat disampaikan kepada publik? Dan bagaimana kalau data pribadi kita itu disampaikan ke publik, perlindungannya seperti apa gitu. Nah ini yang perlu sekali. Menurut saya itu menjadi masukan bagi para mahasiswa. Baik, berarti adanya podcast ini yang dilaksanakan oleh KDRM sudah tepat ya Bu, hadir untuk memberikan sumbangsih dalam rangka melawan kekerasan berbasis gender online. Sangat tepat karena ini juga bagian dari literasi informasi ya kepada publik yang lebih luas, bahkan juga memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa hukum sekarang ini harus lebih kritis ya terhadap situasi hukum di Indonesia, karena hukum itu kan produk politik ya. Jadi sudah saatnya nih mahasiswa hukum masuk ke dalam barisan untuk memastikan RUU PKS, kemudian itu bisa disahkan segera, memastikan review dan revisi Undang-Undang ITE, juga memahami RUU Perlindungan Data Pribadi. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu. Terima kasih banyak atas penjelasannya, atas jawabannya, menarik sekali. Tentu ini menjadi pengetahuan yang baru bagi kita semua, dan harapannya agar masyarakat dapat mengenali jenis kekerasan ini, yakni kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, telah berkenan untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman tentang KBGO. Di akhir podcast, terima kasih Ibu sekali. Ya, terima kasih kembali juga kepada Mbak Hana, Mas Virgo, dan juga tim dari podcast. Saya mengapresiasi upaya ini sebagai bagian dari cara dari generasi muda Indonesia untuk membangun generasi muda lainnya dengan lebih baik dan memastikan situasi kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan terjadi di Indonesia. Baik, di akhir podcast Ibu, adakah pesan Selamat malam yang disampaikan kepada masyarakat terkait KBGO? Oke, kalau saya pesannya simpel terkait dengan KBGO, para orang tua sekarang bersedia untuk menemani anak-anaknya dalam proses untuk memahami dunia maya ini. Memang sekarang semua online ya, belajar online, dan anak-anak kita dari umur yang paling kecil sekalipun SD itu sudah online ya, udah memahami online itu. Dan anak-anak itu sebenarnya gampang banget dia untuk masuk ke dalam fitur-fitur aplikasi yang ada di gadget kita. Nah, penting untuk para orang tua mempelajari aplikasi-aplikasi yang menghalangi konten-konten pornografi misalnya bisa diakses oleh anak-anak. Penting bagi orang tua untuk mengajarkan bahwa tubuhnya itu tidak bisa sembarangan presentasikan atau dihadirkan untuk orang lain. Tubuh adalah miliknya sendiri. Ini memang kerja keras bagi para orang tua Indonesia zaman sekarang memastikan anak-anaknya bebas dari KBGO. Nah, untuk generasi muda ini jangan terlalu gampang termakan bujuk rayu dari orang asing maupun dari pacarnya sendiri untuk menyampaikan atau mengirimkan gambar-gambar intim ataupun pesan-pesan bernada seksual ya. Dan ini penting juga bagi para generasi muda untuk memiliki relasi pacaran yang sehat gitu. Tidak saling memaksa, tidak saling mengancam, bahkan tidak kemudian membalas dendam dengan cara mengirimkan konten-konten pribadi kepada publik gitu. Penting sekali bagi generasi muda kita untuk juga sensitif terhadap situasi yang terjadi di luar kampus, karena sesungguhnya apa yang terjadi di luar kampus itu menjadi tugas dari para mahasiswa untuk memberikan analisa-analisa sosialnya dan membantu mereka untuk keluar dari masalah-masalahnya gitu. Sehingga kesannya adalah tidak apolitis gitu ya, mahasiswa-mahasiswa apalagi kampus-kampus tertentu kan kadang-kadang merasa bahwa oh udah selesai nih urusannya gitu. Nah, tapi memang itu perlu keseimbangan. Bagaimana kita belajar sebagai bagian dari kewajiban atau mandat kepada orang tua, tapi di sisi lain juga mahasiswa memiliki mandat sosial juga
untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu bisa membantu orang lain. Podcast adalah salah satunya dan saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa UAJY ini. Baik, itulah pesan dari Ibu Tresia Sri Endras Iswari ini, selaku Komisioner Komisi Nasional Perempuan. Terima kasih Ibu, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Fox Noy ketiga bagian pertama KDRM. Dan teman-teman, saya mengajak untuk menyaksikan podcast-podcast KDRM sebelumnya, yang tentu tidak kalah menarik, di Instagram KDRM_FHUAJY, atau di channel YouTube KDRM FHUAJY. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, yaitu like, comment, share, dan subscribe. Teman-teman, sosial media memang menjadi sarana terbuka bagi oknum untuk melakukan tindak kejahatan, termasuk berupa menyebarkan foto atau video pribadi. Berselancar di sosial media boleh-boleh saja, tetapi ingat, bijaklah. Karena di dalam sosial media juga mempunyai etika. Selalu berwaspada dan jangan langsung percaya, berhati-hati dan menjaga diri dari kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Karena jika tidak, bisa saja kamu terjebak dalam tindak kekerasan berbasis gender online ini. Maka dari itu, yuk teman-teman, kita kritis menyuarakan jenis kekerasan ini, karena lebih baik mencegah daripada mengobati, demi aku, kamu, kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih.